Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana. Saya adalah seorang apoteker. Hari ini saya mau bahas tentang cuaca deh kayaknya. Jadi sekarang tuh lagi zamannya atau lagi musim nih, perpindahan musim dari musim kemarau, panas, terus sekarang lagi musim hujan. Biasanya kalau di perpindahan musim gini itu akan ada kayak tubuh merasakan sesuatu yang perpindahan musim, jadinya tubuh kayak tiba-tiba jatuh sakit aja gitu, tiba-tiba demam atau tiba-tiba panas atau tiba-tiba pilek, apalagi dari musim kemarau ke musim hujan. Ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, terutama cuaca, virus, bakteri udah pasti. Jadi biasanya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita ini agar nggak menurun, agar stabil walaupun itu di perpindahan musim, ataupun sekarang lagi musimnya zamannya virus, misalnya virus ada di mana-mana, bakteri juga ada di mana-mana, kita udah nggak sadar karena mereka bentuknya sangat kecil. Biasanya juga kita bakalan aware atau khawatir itu kalau lagi bilang banyak virus nih atau lagi bakteri ini apa gitu, lagi ada musim TBC misalnya, atau ada musim diare, atau lagi zamannya sekarang virus corona gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nyebutin baru kita aware, padahal harusnya tiap hari kita aware karena bakteri dan virus itu ada di mana-mana. Kita nafas gini aja kita nggak tahu kita ngirup virus atau bakteri misalnya gitu, karena virus atau bakteri itu bentuknya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata. Jadi memang seharus dan sewajarnya kita memang menjaga daya tahan tubuh kita itu tiap saat. Nah di sini saya ketemu satu produk nih di pasaran. Saya lihat produk ini tuh unik banget karena kandungannya ada yang berbeda dari produk-produk lainnya. Yang pasti fungsinya adalah untuk menjaga sistem daya tahan tubuh kita, sistem imun. Jadi kita siap untuk menghadapi perpindahan musim ataupun adanya virus ataupun bakteri gitu. Jadi produk yang saya akan review nih hari ini adalah produk namanya Nufit gitu. Jadi Nufit ini kandungannya ada 5 macam, vitamin B6, vitamin B12, citrus konsentrat, carrot powder. Kemudian yang unik menurut saya adalah dia mengandung namanya selenium yeast powder. Jadi dia ada yeastnya. Yeast itu biasa ragi ya kita sebut. Jadi ragi ini itu biasanya kita gunakan dalam pembuatan roti. Tapi ini kok ada di dalam vitamin gitu. Kok bisa dan kenapa harus ada ragi gitu. Jadi saya mulai riset lah, cari tentang manfaat dari selenium yeast powder ini gitu. Jadi kemarin saya udah research, terus hari ini kita akan bahas satu-satu ya dari kandungannya. Kandungan yang pertama nih, dia itu adanya vitamin B6 powder. Vitamin B6 powder ini manfaatnya untuk menjaga sistem imun kita. Sistem imun kita, tapi terutama dari memproduksi antibodi dan meningkatkan komunikasi antar sel gitu. Jadi memproduksi antibodi udah pasti. Jadi misalnya kita terserang virus atau bakteri, jadi tubuh kita bereaksi menghasilkan sesuatu yang disebut dengan antibodi untuk menghalau atau menghadang atau membunuh virus dan bakteri tersebut sebelum dia menyebar ke dalam tubuh. Kemudian komunikasi antar sel juga ditingkatkan. Jadi komunikasi antar sel ini penting agar tidak ada salah paham antar sel. Misalnya nih sel tubuh kita bilang ada virus tuh gitu. Jadi sel-sel yang lain akan mencari virus itu yang mana, dia akan bunuh. Apabila komunikasi antar sel tidak baik, maka ketika tubuh mengatakan ada virus tuh harusnya dibunuh, sel yang seharusnya membunuh nggak bunuh virus, jadilah virus tersebut menyebar. Jadi fungsi vitamin B6 di dalam Nufit ini adalah untuk memproduksi antibodi dan meningkatkan komunikasi antar sel. Kemudian ada juga kandungan lainnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 ini bisa meningkatkan sintesis B cell dan memperbanyak T cell. Apa sih B cell dan T cell? B cell dan T cell ini biasanya ada di dalam sistem antibodi tubuh kita. Jadi sistem antibodi itu biasanya menghasilkan T cell. T cell ini sesuatu untuk menangkal sel untuk menangkal virus atau membunuh virus. Jadi dia bisa langsung mengetahui mengenali virus itu, mengenali bakteri, kemudian
menginformasikan ke tubuh untuk membunuh virus dan bakteri itu. Ketika dia menginformasikan ke tubuh, maka B-cell akan bekerja. B-cell akan bekerja membentuk suatu antibodi. Jadi inilah dimana tubuh bisa membuat suatu pertahanan, sistem pertahanan tubuh gitu. Kemudian kandungan lainnya ada vitamin C. Vitamin C ini biasanya juga bisa untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, yaitu dengan cara tubuh membuat suatu sistem pertahanan dengan cara memakan bakteri dan virus tersebut gitu. Jadi semuanya dari 3 tadi aja dia udah semuanya berhubungan dengan sistem imun, jadi mempertahankan sistem imun. Kemudian ada kandungan lainnya juga, yaitu carrot powder. Carrot powder ini sama, fungsinya pasti dia antioksidan. Beta karotin udah pasti ada di dalam carrot powder. Jadi fungsinya sebagai antioksidan tubuh dan mempertahankan sistem imun tubuh. Kemudian kandungan yang menurut saya sangat unik adalah selenium yeast powder. Jadi selenium ini adalah sebuah logam sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sebagai manusia di dalam tubuh kita itu tidak ada sistem pencernaan atau sistem metabolisme yang dapat memetabolisme logam gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memetabolisme logam, terus kenapa kita dikasih selenium gitu? Apabila dikasih selenium ini, tubuh kita sebenarnya sangat membutuhkan adanya selenium, karena selenium itu dibutuhkan dalam sistem antioksidan, pembentukan antioksidan di dalam tubuh gitu. Yeast ini di sini saya mencari research tentang kenapa harus ada selenium yeast powder, kenapa nggak yang lainnya gitu. Jadi berdasarkan penelitian, selenium yeast powder ini itu yeast ini digunakan untuk sebagai perantara anggapannya gitu ya. Jadi dalam pembuatan dari Nuvit ini, selenium itu dimasukkanlah ke dalam yeast. Jadi selenium dimasukkan ke dalam yeast. Gimana caranya selenium bisa dimasukkan ke ragi? Jadi ada suatu teknologi lah intinya. Selenium diikat oleh kofaktor, dimasukkan ke dalam ragi tadi atau yeast gitu, sehingga dia bisa masuk. Karena kalau nggak ada kofaktor dia nggak bisa masuk. Terus apa sih kofaktor? Kofaktor itu adalah suatu, kita anggap aja molekul pembantu ya. Jadi dia itu berupa protein biasanya atau peptide. Jadi dia itu molekul pembantu untuk membantu penyerapan selenium atau zat-zat lainnya lah ke dalam ragi tadi, dan nanti juga berfungsi di dalam tubuh kita. Jadi gini, awalnya selenium diikat oleh kofaktor atau yang kita sebut sebagai molekul pembantu. Kemudian masuklah dia ke dalam ragi. Setelah itu dari dalam ragi ini kan kita makan nih raginya, yeastnya. Kemudian di dalam tubuh itu yeastnya akan bekerja lebih spesifik. Jadi dia lebih cepat diserap di dalam sel karena ada kofaktor, dan dia lebih sempurna diserap di dalam sel karena dia ada kofaktor gitu. Jadi ada penelitiannya nanti saya tampilkan di sini. Dia bilang kalau misalnya penelitian ini membuktikan bahwa apabila dia hanya minum selenium aja atau vitamin-vitamin aja tanpa ada kofaktor, akan diserap hanya 100 gram. Kemudian ditambahlah kofaktor, maka hasilnya akan diserap sampai 200 gram. Jadi sangat maksimal penyerapan dari vitamin-vitamin yang disertai dengan adanya kofaktor. Jadi menurut saya sangat unik memang Nuvit ini, karena dia ada kofaktor tadi, berbeda dengan vitamin lainnya yang tidak ada kofaktornya. Jadi nilai jualnya adalah menurut saya kofaktor. Kenapa saya mau beli? Karena dia ada kofaktornya gitu. Karena kofaktor ini kita maksimal beli. Saya merasa saya beli nggak rugi aja gitu. Jadi saya mengeluarkan uang, semua uangnya dan semua vitamin tadi masuk ke dalam sel saya. Apabila saya beli vitamin yang lain, belum tentu semua vitamin itu masuk ke dalam sel saya karena memang dia nggak ada kofaktornya. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin nih manfaatnya apa, kelebihannya apa. Terus tapi saya belum jelasin cara pakainya gimana. Sambil dibuka aja ya biar tahu bentuknya juga gimana. Jadi cara pakainya sebenarnya 1 kapsul pagi hari, kemudian 1 kapsul malam hari. Diminumnya 1 kapsul pagi hari, 1 kapsul malam hari. Terus ini tutupnya juga udah aman, jadi nggak bisa dibuka oleh anak-anak karena harus orang dewasa yang buka karena dengan cara tertentu. Kemudian cara bukanya, cara ini bentuk kapsulnya begini. Ini kapsulnya informasinya bisa dikonsumsi oleh usia 5 tahun ke atas. Jadi 5 tahun sampai usia
30 tahun, 40 tahun bisa konsumsi untuk menjaga sistem antibodi tubuhnya, sistem imun tubuhnya. Tapi yang pasti saya rasa usia anak 5 tahun nggak bisa konsumsi kapsul sebesar ini ya. Jadi solusinya sih menurut saya kapsul ini bisa dibuka. Jadi kita lihat bareng-bareng aja bentuk dalamnya gimana. Jadi kapsulnya bisa dibuka, kemudian bisa dicampurkan serbuknya ke dalam air seperti minum obat-obat racikan aja gitu. Jadi ini bentuk serbuknya gini. Serbuk ini bisa dimasukin sendok terus ditambahin air aja, terus langsung diminum. Kalau mau manis ya tinggal tanya aja ke apotek untuk penambah pemanisnya apa gitu. Terus kapsul ini juga bisa dikonsumsi oleh vegan ataupun vegetarian karena kapsulnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi untuk kita mempertahankan sistem imun tubuh kita, saya rasa memang pilihan yang terbaik saat ini adalah dengan mengkonsumsi Nufit. Apalagi menghadapi cuaca seperti ini, zaman seperti ini kita nggak tahu virus dan bakteri ada di mana aja. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, saya Yanto. Saya temannya Norita, teman sekolah dari SD sampai SMA tamat. Kami tinggal tidak jauh, kebetulan dekat. Nah, di sini teman-teman, saya mau sharing tentang Nufit, suplemen makanan, dan berbagi kisah saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat si Norita karena sudah cukup banyak membantu, doa maupun dia memberikan suplemen secara cuma-cuma buat saya. Nufit. Mohon maaf, mungkin saya saat ini sedikit batuk dan sedikit agak capek karena saya adalah pasien yang sembuh dari COVID SARS-CoV-2. Saya mulai gejala COVID di tanggal 30 malam. Tanggal 30 malam saya merasa badan saya lemah, capek. Terus dilanjut besok tanggal 31 Juli saya demam 39 derajat. Saya paksakan untuk bertahan dengan minum obat demam. Tanggal 1 demam tidak turun, malah saya mengalami muntah-muntah dan mual. Tanggal 1 begitu juga, tanggal 2 begitu juga, saya masih bertahan. Tanggal 3 saya pergi pergi ke rumah sakit Ciputra untuk dicek. Karena gejala awal ini seperti DBD atau tifus. Saya khawatir saya kena DBD dan tifus mungkin, maka saya malam itu tanggal 3 itu saya ke rumah sakit untuk cek. Nah, dokter pertama diagnosisnya memang DBD, tapi lebih pasti suruh cek darah. Oke. Saya ambil darah tanggal 3-nya. Nah, tanggal 4 itu saya sudah nggak tahan, sangat-sangat menderita. Saya berangkat lagi ke rumah sakit untuk menanyakan kepastian hasil cek saya, dan dokter bilang tidak ada gejala DBD. Pihak rumah sakit langsung meminta saya untuk ronsen paru-paru, CT scan. Setelah hasil CT scan keluar, paru-paru saya mengalami banyak flek putih, dan dokter mengatakan 70% Bapak kena COVID, kena infeksi COVID. Saya juga sempat terkejut dan berusaha tenang. Saya diharuskan untuk
opname malam itu di Rumah Sakit Ciputra. Saya ikutin anjuran dokter untuk opname. Besok tanggal 5 Agustus saya di swab. Tanggal 6 sore hasilnya keluar dan memang saya positif SARS-CoV-2, yaitu saya positif terinfeksi virus corona COVID. Di saat mendapat kabar itu saya merasa waktu berhenti. Tidak ada yang bisa saya pikirkan karena saya rasa saya tidak bisa berpikir banyak lagi. Saya hanya berusaha menenangkan diri, tetap tenang. Saya ikutin apa yang kata dokter bilang. Oke, tanggal 6 Agustus pagi saya sudah dipindahkan di ICU. Nah, di ICU itu dokter ada bilang saya termasuk pasien yang virusnya menengah ke atas tingkat kerusakannya. Saya panik, sempat panik. Saya berusaha kasih tahu teman saya kalau saya kena COVID. Kebetulan Norita ada di grup sekolah saya dan dia banyak bicara, dia langsung kirim new feed ya. Ini new feed ya. Jadi dia langsung kirim ke saya dia bukan kirim ke saya, dia kirim ke istri saya dan istri saya langsung kirim ke saya bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit saya terima. Saya tidak banyak berpikir. Saya tanya Norita bagaimana cara minum. Sekali minum 4 biji 2-3 kali sehari. Saya langsung minum, tapi dengan rentan waktu 2 jam setelah minum obat dokter. Saya minum, dibantu dengan VCO, madu, salmon oil. Apa yang terbaik buat saya lakuin. Intinya saya cuma pengen satu, saya harus sembuh. Mungkin di saat di rumah sakit di ICU banyak orang mengatakan harus semangat, harus sembuh, tapi berbeda dengan keadaan di rumah sakit. Karena di ruangan ICU khusus COVID, kita selalu mendengar kesusahan orang menghadapi COVID, yaitu dengan banyak orang batuk, teriak, sampai kesusahan, kepayahan, bahkan ada yang koma selama 1 bulan tidak sadarkan diri. Jadi di hati itu terjadi pertempuran, berusaha menenangkan diri, tapi ketakutan tetap datang. Di sini saya mau mengatakan obat dokter memang bagus untuk memperhambat penyebaran virus COVID di dalam tubuh kita. Karena virus COVID ini kalau sudah tingkat menengah sampai berat, kerusakan yang diakibatkan sangat banyak. Termasuk saya. Saya mengalami fibrosis paru, yaitu jaringan parut di paru. 30% paru-paru saya ketutup kabut. Dalam arti kabut itu flek, yaitu infeksi di paru. Kebetulan infeksi paru saya kurang beruntung. Posisi infeksi paru itu ada di bawah, di mana paru-paru bawah yang menghasilkan oksigen. Saya kesulitan untuk bernafas. Saya susah untuk mendapatkan nafas. Akhirnya tanggal 9 Agustus saya sudah mulai dipasang ventilator. Karena memang saya sudah tidak bisa untuk mengambil nafas normal seperti manusia biasa. Saya tapi tidak menyerah. Nufit tetap saya minum. Saya minum sampai habis di rumah sakit. Tanggal 12
ini Nufit saya minum sampai saya sembuh ya, artinya ya. Tanggal 12 saya swab kembali dan hasilnya masih tetap positif. Berarti tanggal 5 masuk sampai tanggal 12, berarti itu 7 hari saya masih positif. 2 kali swab, 2 kali positif. Saya lebih down lagi dan posisi itu makin takut buat saya. Tapi saya tidak menyerah, saya selalu minum suplemen, Nufit, VCO, madu, minyak ikan, dengan dicampur dengan obat tradisional Cina, yaitu Lianhua Qingwen ya. Jadi saya konsumsi terus. Obat dokter tetap saya minum. 1 hari itu saya harus diambil darah selama 2 kali dari arteri dan nadi untuk melihat kadar oksigen di darah saya. 3 hari sekali saya harus pindah jarum infus dan sangat menderita. Makanya teman-teman, saya mungkin kalian tidak mengenal saya, tapi saya berharap kalian semua stay safe, jaga jarak, selalu pakai masker. Ingat, ini bukan masalah kalian saja. Yang kalian harus pikirkan adalah keluarga, orang tua, istri atau suami ataupun anak kalian. Mereka tidak tahu apa-apa karena kalian yang kita sering di luar. Jadi dengan ini saya kasih tahu teman-teman, COVID itu ada, bukan namanya konspirasi. Benar-benar ada COVID itu dan saya sudah mengalami. Oke, saya lanjut. Tanggal 17 saya swab ketiga kali. Dan puji Tuhan, swab ketiga saya hasilnya negatif. Dokter terus memberikan semangat. Tetap jaga mood kita. Yang paling penting adalah mood. Pikirkan yang senang-senang, pikirkan yang bahagia, dan selalu yakin dengan iman kita pasti sembuh. Pasti bisa sembuh. Karena itu adalah imun bagi tubuh kita. Tubuh ajaib, tubuh kita ajaib. Di saat kita senang, bahagia, ada hormon yang di tubuh kita menciptakan namanya antibody, dan imun kita yang akan mengalahkan COVID. Itu nasihat saya, tetap jaga mood, tetap berdoa, dan yakin Tuhan pasti kasih jalan terbaik. Sampai tanggal 18 sore, saya di swab 4 kali. Tanggal 20 hasilnya keluar dan sudah negatif. Berarti saya 4 kali swab. 2 kali positif dan 2 kali terakhir negatif. Tanggal 20 saya diizinkan pulang, tapi dokter melakukan pengecekan intensif sekali lagi. Saya tidak diizinkan pulang karena kondisi paru-paru saya sangat mengkhawatirkan. Saya diizinkan pulang dengan syarat saya harus mempunyai tabung oksigen 4 tabung besar di rumah. Tapi saya tidak sanggup menyanggupi karena biaya oksigen cukup besar. Saya diharuskan bertahan sampai tanggal 24. 4 hari saya di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan paru-paru, yaitu perawatan oksigen dan obat-obat khusus paru. Kebetulan Nufit saya lihat banyak kandungan vitamin B6 dan B12. Itu adalah vitamin yang sama diberikan dokter buat saya untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Dan vitamin E dan minyak ikan itu sangat bagus. Jadi saya terus lanjut sampai hari ini. Saya masih minum Nufit, tapi dengan dosis yang saya kurangin. Sehari saya minum sekali, yaitu 2 biji pada saat setelah pagi sarapan. Demikian sharing saya. Terima kasih sekali lagi buat Norita, MCI. Mungkin saya bukan member MCI, tapi saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada MCI karena sudah memberikan produk yang bagus buat saya. Terima kasih teman-teman.
Mohon maaf saya bicara masih sesak dan capek karena butuh waktu 1-3 bulan untuk pemulihan total di paru-paru. Karena saya termasuk pasien yang cukup lumayan lah kerusakan yang diakibatkan COVID. Oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman yang telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan share testimoni dari